Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Nenekku Dukun Aporsi. Cerita ini ditulis oleh Kak Rafa Purwati. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Mereka memang berkeliaran setiap malam hari, atau mungkin mereka ada di tempat itu, tapi tidak menampakkan diri mereka. Entahlah, aku pun hanya menduga. Erangan beberapa makhluk terdengar dari mulut gua. Aku dan Yuparmo terkejut hingga kami segera bangkit dari baring kami. Aku terhenyak. Seorang gadis muda berparas cantik dibanting begitu saja oleh salah satu dari 21 makhluk itu. Gadis itu dibanting di hadapan kami dalam kondisi tak sadarkan diri. "Itu tumbal perawanmu," bisik Yuparmo. Aku semakin terkejut. Nyai Widuri telah muncul entah dari mana. "Bangunkan gadis itu. Dia harus menjadi tumbal dalam keadaan sadar," titah Widuri. Sesosok makhluk perempuan berambut gimbal, bertelinga panjang, maju mendekati gadis yang masih terbaring pingsan di hadapanku. Makhluk itu meneteskan setetesan air melalui sebuah daun segar pada mulut gadis itu, hingga gadis tersebut perlahan membuka mata. Gadis malang itu menjerit ketakutan saat melihat sekelilingnya yang dipenuhi makhluk mengerikan. Aku tak tahu harus berbuat apa. Hati nuraniku tak tega jika gadis itu harus menjadi tumbal, tapi aku tak berdaya. Gadis itu beringsut menjauh, tapi Nyai Widuri malah mendekat. "Cah Ayu, siapa namamu?" tanya Widuri pada gadis yang begitu ketakutan. Wulan," gagapnya. "Malam ini kamu akan menjadi tumbal perawan untuk Rahayu. Kamu harus bersedia," lirih Widuri. Tidak, aku tidak mau." Gadis itu bangkit mencoba melarikan diri, tapi makhluk-makhluk itu tak membiarkannya. Mereka segera mengangkat tubuh Wulan untuk dibaringkan di sebuah batu besar. "Tidak, jangan," Wulan memohon, tapi mereka tidak menggubris. Ke-21 makhluk itu memperlakukan Wulan seperti mereka memperlakukan diriku saat itu. Aku hanya mampu menangis tanpa berani berbuat apapun untuk menolong gadis itu. Gadis itu berusaha berontak, tapi ia tak berdaya. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri saat darah segar mengucur cukup deras dari area bawah perut gadis itu. Semakin lama, suara gadis itu semakin melemah, bahkan tak terdengar lagi. Makhluk menyeramkan itu meninggalkan gua satu persatu setelah mereka menyelesaikan hajat mereka. "Kemari Rahayu," panggil Widuri. Aku bangkit untuk mendekat. "Ambil jantungnya." "Apa?" Aku terkejut saat Nyai Widuri menyerahkan sebilah pisau tajam kepadaku. "Kamu tidak dengar?" pekiknya. Tapi untuk apa?" gagapku. Tubuhku gemetar semakin hebat. "Untuk diserahkan pada Tumang. Tumang butuh tumbal nyawa. Jantung merupakan sumber nyawa seseorang. Jantung gadis ini akan menjadi tumbal nyawa pertamamu." Duniaku kembali runtuh. Siapa lagi Tumang? Siapa Tumang? Tanyaku dengan suara yang bergetar. "Dia yang akan menjadi kodamu. Dia akan menjagamu kemanapun kamu pergi." Aku tidak memerlukan itu, Nyai," jawabku dengan nafas tersengal. "Di sini aku yang berhak memutuskan, bukan kamu," marah Widuri. Aku hanya mampu menurut dengan perasaan tidak tega. Aku membelah dada gadis malang itu, kemudian mengambil jantung yang masih terlihat berdetak. "Ambil dan makan." Nyai bilang barang ini untuk sosok yang namanya Tumang," jawabku gusar. "Kamu yang memakan, Tumang yang merasakan." Aku hampir pingsan. Mana mungkin aku memakan jantung manusia? Sungguh seperti jebakan.
Nyai Widuri seolah memperalat diriku agar aku menjadi iblis seperti dirinya. Sosok ular bertubuh manusia muncul dari langit-langit gua. Aku terhenyak dibuatnya. Ayo makan Rahayu. Aku sudah tidak sabar menyisap sarinya. Titah laki-laki berekor ular tersebut. Aku meneguk ludah. Gua amati dengan perasaan jijik benda berdarah yang masih berdetak di kedua telapak tanganku. Ayo Rahayu. Tumang kembali mendesak tidak sabaran. Aku memejamkan mataku, lalu memakan benda itu tanpa membayangkan dan memikirkan apapun. Tidak ada rasa, tak ada bau, hanya tekstur dan suhu hangat yang kurasakan. Tapi lidahku tak dapat mengecap rasa apapun. Darah dari benda itu mengucur hingga membuat seluruh wajahku dipenuhi noda darah. Enak sekali, desis Tumang. Aku hanya merasa ngeri karena telah memakan jantung manusia. Ambil kedua bola matanya. Widuri kembali memberikan titah. Untuk apa lagi, Nyai? Tanyaku semakin tak habis pikir. Untuk Sani. Siapa lagi Sani? Dia yang bertugas menjaga pintu tempat ritualmu agar tetap aman. Tak ada yang boleh masuk ke dalam tempat itu selain dirimu sendiri. Sani akan bertindak pada siapapun yang berani bersikap lancang memasuki pintu tempat ritual itu tanpa seizinmu. Aku hanya mampu menggeleng pelan. Ambil dan makanlah. Aku lagi. Siapa lagi? Kan yang sedang menjalani ritual kamu, Rahayu. Widuri semakin geram. Ayo, aku sudah tidak sabar memakan candil. Pekik wanita berlidah panjang yang berdiri di antara banyaknya makhluk menyeramkan. Aku bisa menebak, mungkin dia yang namanya Sani. Ayo Rahayu, ambil dan makan candil itu. Aku sudah tidak sabar lagi untuk menikmati. Pekik gadis berlidah panjang itu setengah merajuk karena aku terlalu lama berpikir. Ayo. Kali ini Nyai Widuri yang memekik, matanya membulat menatapku. Aku menekuk ludah. Kemudian dengan tanganku yang bergetar, aku meraih gagang pisau. Pisau yang sama dengan yang kugunakan mengambil jantung bulan. Ayo cepat, pekik Widuri. Saat aku merasa ragu, aku kembali memantapkan tekadku. Semua telah terlanjur, untuk mundur pun sudah tak mungkin lagi. Aku bersiap dengan pisau di genggamanku. Kutancapkan ujung pisau tersebut menusuk tempat bola mata bulan. Darah mengucur dari lubang itu. Aku merasa mual, tapi kuabaikan perasaan itu demi ritual mengerikan ini cepat berlalu. Makan. Titah Widuri. Setelah kedua candil berhasil kudapat dari kedua lubang mata bulan. Tapi Nyai, gagapku merasa ragu. Makan? Nyai kembali memekik. Akhirnya dengan sangat terpaksa, aku makan kedua candil itu. Tak ada rasa, hanya tekstur memuakan dan cairan berlendir yang membuatku ingin muntah. Tapi kulihat Sani seolah turut menikmati apa yang tengah kumakan. Nyai Widuri tertawa renyah setelah aku berhasil menghabiskan kedua benda bulat menjijikan itu. Payah sekali, gerutu Widuri saat aku kembali menumpahkan isi perutku. Olesi tubuh Wulan dengan minyak ini, soroh Nyai, seraya menyodorkan sebotol kecil berisikan minyak berwarna kecoklatan. Aku tak bertanya lagi. Perasaanku begitu mual hingga rasanya aku tak sanggup lagi berkata-kata. Minyak itu akan membuat jasad Wulan awet. Simpanlah jasad Wulan di tempat yang menurutmu paling aman dan tidak diketahui siapapun. Pastikan hanya kamu yang tahu. Rawat setiap hari. Olesi sekujur tubuhnya dengan minyak itu agar tubuh Wulan tidak membusuk. Setiap malam Jumat dan Selasa Kliwon, carikan dia sesaji, taburi bunga di sekujur tubuhnya, karena dalam dirinya ada benda yang menjadi simbol perjanjian kita. Apa benda yang menjadi simbol itu, Nyai? Tanyaku penasaran. Kuku jari kelingking kirinya. Dia tumbal pertamamu, maka kuku jari kelingkingnya harus kamu simpan baik-baik. Karena jika ketiga benda keramat jatuh ke tangan orang yang salah, kamu dan seluruh keturunanmu yang akan menanggung imbasnya. Ketiga benda itu apa saja, Nyai? Tanyaku gugup. Jarum benang yang kamu gunakan
menusuk telunjukmu kemarin, kuku kelingking kiri tumbal perawanmu, dan patok janin tumbal pertamamu. Oleh karena itu, kamu harus tetap di sini sampai tumbal janinmu siap untuk ditumbalkan. Ritualmu belum selesai sampai kamu memakan tumbal janin pertamamu. Ucap Widuri seraya melenggang pergi. Aku kembali merasa mual karena ucapannya itu. 2 bulan telah berlalu. Kamu sudah siap, Rahayu? Tanya Nyai kepadaku. Aku hanya mengangguk, seperti yang diperintahkan oleh Nyai selama 2 bulan terakhir. Aku tinggal di Gua Ringin Kembar, ditemani Yuparmo. Baiklah, minum ini dan berbaringlah, ucap Nyai, seraya menyodorkan sebotol kecil ramuan berwarna kemerahan kepadaku. Aku meminum ramuan tersebut tanpa ragu-ragu, karena aku sudah merasa tidak betah berlama-lama di gua itu. Berbaringlah, tunggu beberapa waktu, ramuan itu akan bereaksi, ucap Nyai kemudian. Tepat di menit ke-15, perutku terasa begitu sakit. Aku menjerit hingga Yuparmo begitu panik melihat kesakitanku saat itu. Darah keluar dari area bawah perutku. Rasanya begitu sakit. Bahkan aku tak sanggup menggambarkan rasa sakit itu. Sebentar lagi, Rahayu. Sebentar lagi ku dapatkan janinnya. Kamu bersabar dan tahan dulu sakitnya, seru Yuparmo yang membantu proses aborsiku saat itu. Sakit yo. Pekiku. Rasanya aku hampir mati karena proses aborsi yang kulakukan saat itu terlalu menyakitkan. Setelah cukup lama, akhirnya janin berhasil dikeluarkan oleh Yuparmo. Nyai Widuri tampak menyeringai senang. Yuparmo membersihkan tubuhku dari noda darah yang mengotori tubuhku karena proses aborsi yang kujalani. Setelah itu, aku hanya menurut saja ketika Nyai menuntunku untuk masuk lebih jauh ke dalam gua. Selama ini, aku tak pernah berani masuk lebih dalam, karena keadaan di dalam sana sangatlah gelap. Aku tercengang saat mendapati mata air yang begitu jernih di dalam sana. Air itu menggenang hingga membentuk sebuah kolam kecil. Masuk dan berendamlah. Ritual cantik dan awet muda abadi akan segera kita laksanakan, tutur Nyai. Aku menurut saja. Aku mulai masuk ke dalam kolam kecil itu dan berendam menahan dinginnya air yang serasa menusuk hingga ke tulang dan persendianku. Tak terasa bibirku menggigil, gigiku pun bergemeretak karena terlalu dinginnya air gua itu. Tak lama, Yuparmo juga menghampiri kami, membawa sesaji dan senampan bunga-bunga. Ritual pun kembali dimulai dengan sakral. Tak ada makhluk astral seperti waktu itu, hanya ada kami bertiga. Hanya bedanya, aku berada di dalam kolam, sedangkan Yuparmo dan Widuri berdiri di tepian kolam tersebut. Keduanya kompak mengucap mantra. Aku tak tahu pasti makna dari mantra yang mereka ucapkan. Setelah ritual berendam selesai, aku dimandikan air kembang 7 rupa. Setelah ritual basah-basahan selesai, makan janinmu. Aku tercekat saat Nyai Widuri menyodorkan janin yang beberapa waktu lalu keluar dari dalam rahimku. Janin itu masih berbentuk segumpal daging dengan warna kemerahan. Ukurannya pun kurang lebih berukuran kepala tangan orang dewasa. Aku meneguk ludah. Aku sudah tahu untuk menolak pastilah tidak mungkin. Widuri bahkan juga makhluk astral penghuni gua itu pasti akan murka kepadaku. Dengan sangat terpaksa, aku mengambil janin tersebut. Tapi aku merasa ingin muntah hingga hampir tak sanggup menyelesaikan ritual terakhir itu. Aku tidak bisa, Nyai, lirihku. Aku benar-benar tidak sanggup. Perut dan mulutku bahkan menolak benda itu untuk masuk ke dalamnya. Berulang-ulang isi perutku harus keluar karena berusaha memaksakan diri. Bukankah bisa juga dimasak dulu, Nyai? Mungkin dengan begitu, Rahayu bisa memakan ini tanpa merasa mual. Yuparmo memberi ide. Kalau begitu, buatlah api dan bumbunya untuk memasak. Mau tidak mau, ritual ini harus selesai hari ini juga. Pakik Widuri kembali memberi titah. Kami segera menjalankan titah itu. Kumasak daging janin itu selayaknya memasak gulai kambing. Beruntunglah ada tanaman bumbu di sekeliling luar gua. Meskipun tidak terlalu lengkap, tapi setidaknya dengan bumbu-bumbu yang ada,
aku bisa mengubah daging menjijikan itu menjadi makanan yang sedikit layak untuk dimakan. Makanlah Rahayu, sebentar lagi sore. Ritualmu harus selesai sebelum malam tiba. Lirih Yuparmo. Aku menurut saja. Ternyata gulai janin yang kumasak rasanya tidak buruk. Aku harus membuang jauh-jauh perasaan sedihku karena harus dengan tega memakan janin bayiku sendiri. Kemarilah Rahayu, tutur Widuri. Aku menurut saja. Apa itu Nyai? Aku terkejut saat Nyai Widuri menekan keningku, seolah tengah memasukkan sebuah benda kecil ke dalam kening tersebut, hingga menimbulkan perasaan panas seperti dar bakar. Ini susu kantil. Kamu butuh 5 kantil untuk memasukkan ke dalam tubuhmu. 1 di keningmu agar pikiranmu menjadi pandai dalam berpikir. 1 di matamu agar penglihatanmu lebih awas. 1 di hidungmu agar kamu dapat lebih tampak cantik. 1 di bibir bawahmu agar kamu lebih berwibawa. Apapun yang kamu katakan, orang akan dengan mudah percaya. Dan yang 1 lagi, akan kupasang di kemaluanmu. Itu bertujuan agar suamimu menjadi tunduk dan bertekuk lutut terhadapmu. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah membalaskan sakit hatimu. Entah mengapa untuk ritual kali ini, aku begitu bersemangat. Mungkin karena aku sudah tak tahan lagi untuk kembali dan membalaskan sakit hatiku. Ritualmu telah usai Rahayu. Dengan ini, kamu sudah menjadi bagian dari kami. Sekarang, kamu juga sudah memiliki ilmu dan keahlian yang bisa kamu pergunakan untuk menolong atau menyesatkan orang lain. Dengan kekuatanmu juga, kamu memiliki peluang lebih mudah untuk menjerat tumbal-tumbalmu. Ingat Rahayu, daratan tumbal yang harus kamu persembahkan rutin kepada kami jika kamu tidak ingin kami mengambil keturunanmu. Aku tercekat. Baru saja aku merasa sedikit senang. Widuri sudah kembali membuat hatiku gelisah. Jadi, apakah rahimku sekarang sudah subur, Nyai? Tanyaku menyisihkan sejenak tentang tumbal. Kamu bisa buktikan sendiri. Kembali pulang dan pikat kembali suamimu dengan kecantikanmu. Bercermin dan lihatlah betapa mempesonanya dirimu sekarang. Ujar Nyai seraya memberikan sekeping cermin kepadaku. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Dengan perasaan tidak percaya, wajahku begitu cantik, bahkan lebih cantik dari ketika aku masih muda dan dijuluki sebagai kembang desa. Aku tersenyum sendiri mengagumi wajah yang seperti bersinar ini. Kubelai lembut menggunakan telapak tanganku sendiri karena aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Kamu harus punya taktik untuk kembali ke rumah suamimu, Dik. Tak mungkin kamu pulang begitu saja. Mereka pasti akan curiga. Yuparmo memberi saran. Aku membuang nafas pelan. Apa yang dikatakan sahabatku ini memang benar. Aku harus mencari cara agar aku bisa kembali ke rumah mereka itu tanpa membuat penghuni rumahnya curiga terhadap kepulanganku. Tapi bagaimana? Pagi itu aku pergi ke pasar. Aku mengamati 3 orang laki-laki yang berjalan beriringan. Ketika laki-laki tersebut seolah tengah mengawasi sekeliling mereka. Di sisi lain, aku melihat penjual roti yang tengah menjajakan barang dagangannya. Aku berjalan perlahan mendekati penjual roti tersebut di gerobak yang menjadi tempat berjualannya. Kamu mencuri ya? Teriak si penjual saat melihatku memeluk setumpuk roti di dadaku. Roti itu berjumlah 3 biji. Aku begitu kaget hingga aku memutuskan untuk melarikan diri membawa serta roti dalam pelukanku. Saat itu aku mengenakan baju compang-camping. Mungkin aku terlihat seperti seorang pengemis hingga banyak orang yang mengejar diriku. Aku berlari secepat aku bisa, tapi aku tak menyangka ternyata beberapa orang telah menghadang dan mengepungku, sehingga jalanku sekarang menjadi buntu. Dasar pencuri, ayo pukuli saja. Kita arak saja. Kita habisi saja langsung. Bekik orang-orang itu secara bergantian. Ampun, saya minta ampun. Saya hanya lapar. Sudah 3 hari tidak makan. Aku memohon di hadapan mereka, tapi mereka tetap bersikukuh ingin menghajarku, meski aku terlihat seperti seorang wanita lemah. Penduduk desa ini memang gemar melakukan main hakim sendiri. Alah, hajar saja. Dia masih muda tapi malas. Teriak seorang wanita
yang kemudian menimbuk keningku dengan sebuah batu hingga darah mengucur dari kening yang terluka karena batu tersebut. "Sebentar, awas, awas, awas!" Aku melihat saat 3 orang yang kulihat di pasar membelah kerumunan lalu menghampiriku. "Mana pencurinya? Biar ku bawa saja pada Juragan Darso," pekik salah satu dari ketiga orang itu. Lalu orang-orang di sana mulai menunjukku, yang saat itu masih duduk bersimpuh dengan kepala tertunduk seolah tak berdaya. "Masih muda, sepertinya juga cantik. Juragan pasti akan sangat senang," bisikan salah satu dari ketiga laki-laki itu. Terdengar olehku. Aku menyeringai dalam wajah tertundukku. Mereka mulai melangkah mendekatiku, lalu mengangkat daguku menggunakan gagang bedil atau senapan yang dibawa oleh salah satu dari mereka. "Nyonya, Nyonya Rahayu," gagap ketiganya tampak terkejut. Aku bangkit lalu berusaha melarikan diri, tapi mereka memukul tengkukku hingga aku jatuh tersungkur tak sadarkan diri. "Aku di mana ini?" tanyaku berekspresi kaget hingga tergesa bangkit. Saat baru sadar, ku dapati diriku telah berbaring di dalam kamar peraduanku bersama Mas Malik. Usahaku berhasil. Ternyata 3 orang suruhan Malik membawaku kembali ke rumah ini. "Kamu sudah ada di rumah, Dik," jawab Malik sigap menahan lenganku saat aku berusaha melarikan diri. "Aku harus pergi, Mas. Aku tak bisa lagi terus di sini. Aku bisa dibunuh sama mereka," pekiku. Tubuhku meronta berusaha melepaskan diri dari cengkraman Mas Malik. "Siapa maksudmu? Kenapa kamu menunjuk ke arah kami?" bentak Ruli saat dia menyadari telunjukku mengarah kepadanya, yang saat itu berdiri bersebelahan dengan Laras. Aku takut. Aku melancarkan sandiwaraku dengan berlaga ketakutan dan depresi. "Siapa yang mengganggumu? Dan siapa yang telah membebaskanmu dari gudang?" seru Mas Malik menatap serius kepadaku. Mereka melepaskan pasunganku dan memaksaku untuk pergi. Mereka bilang, aku akan mereka habisi jika aku sampai kembali ke rumah ini." Isaku masih bersikap ketakutan. Mas Malik tampak murka mendengar penjelasanku. Laki-laki berdarah dingin itu berbalik arah menghadap Laras dan Ruli, ibunya. "Tidak, Malik, dia bohong. Kami tidak pernah melakukan apa yang wanita sinting itu tuduhkan," sanggah Ruli tampak memelas. Begitu pula dengan Laras yang begitu ketakutan dengan kemarahan Malik saat itu. "Kalau bukan kalian lalu siapa? Bukankah hanya kalian berdua yang memiliki kunci cadangan pasung rahayu selain aku?" bentak Malik dengan nada menekan. Bukan kami, Malik. Dia memfitnah kami karena ingin membalas perlakuan kami selama ini," Ruli memelas. "Centeng!" teriak Malik pada orang suruhannya. Aku menyungging puas melihat gelagat kedua wanita di depan kami yang semakin ketakutan. "Iya, Den?" tanya salah satu centeng dari beberapa orang yang menghadap kami saat itu. "Bawa kedua wanita ini ke gudang. Berikan mereka hukuman pasung." Malik memberi titah. Para centeng hanya berdiri terpaku. Mereka terlihat ragu. "Tidak, Malik. Dengan tega kamu ingin memasung ibumu, ha?" Bagi Ruli tak percaya. Aku pun tak percaya jika Mas Malik bisa berbuat setega itu, bahkan kepada ibu kandungnya sendiri. "Yang bersalah harus dihukum," tegasnya. "Lalu bagaimana denganku, Mas? Aku sedang mengandung anakmu, Mas," teriak Laras. Aku terhenyak. Ternyata wanita penebar fitnah itu kembali mengandung. Malik terdiam, kemudian mendengus kesal. "Masukkan Laras ke kamarnya. Kunci dia. Jangan biarkan dia keluar sampai aku memintanya." Malik mengganti hukuman Laras, membuat wanita licik itu tersenyum simpul meledekku. "Makasih, Mas," ucap Laras berniat meraih lengan Malik, tapi ditangkis oleh Malik dengan kasar, hingga Laras hampir tumbang karenanya. "Bawa dia," serka Malik, memberi titah pada centengnya. 2 centeng menurut, lalu membawa paksa tubuh Laras ke tempat yang telah diperintahkan Malik. "Lalu bagaimana dengan ibu, Malik? Ibu juga diurung di kamar, kan?" Lirih Ruli menatap melas Malik penuh harap. "Pasung dia di gudang," teriak Malik. Mata Ruli membulat tak menyangka, tapi para centeng itu hanya sikap menuruti titah dari Malik.
Sungguh tak berperasaan dirimu, Mas. Gumamku dalam hati. Tapi aku merasa puas melihat pemandangan di depanku. Maaf ya, sekarang kamu tidak perlu takut lagi. Mereka sudah mendapat hukumannya. Aku hanya mengangguk lesu. Sebentar lagi, kamu juga harus mendapat hukuman, Mas. Ampuh juga susu kantil yang ditanam dalam lidahku. Malik dengan mudah mempercayai kebohonganku. Seminggu berlalu, meski sebenarnya aku belum merasa puas, tapi aku hanya pasrah saat Malik memutuskan untuk membebaskan ibu dan istri mudanya atas perintah Darso ayahnya. Kamu kenapa? Apa kamu sakit? Akan aku panggilkan dukun untuk merawatmu. Panik Malik saat mengetahui aku mual-mual dari pagi. Sungguh susuk dan segala ritualku tak sia-sia. Malik begitu tunduk dan patuh kepadaku. Semenjak aku kembali dari gua ringin kembar, ia juga begitu mengagumi pesona kecantikanku. Hingga kini ia tak peduli lagi dengan istri mudanya, meski Laras saat ini tengah mengandung anaknya. Setelah menunggu cukup lama, Mbah Parmo yang merupakan dukun kepercayaan keluarga Darso datang setelah mendapat panggilan. Wah, selamat Den Malik, seru Mbah Parmo setelah memeriksa area perutku. Ada apa yuk? Bagaimana keadaan istri saya? Tanya Malik tak sabaran. Istrimu mengandung. Sebentar lagi kamu akan memperoleh keturunan dari Dek Rahayu, girang Parmo saat itu. Serius yuk? Tanyaku hampir tak percaya, begitu pula Malik. Benar, kamu mengandung bayi, Dek, balas Yu Parmo masih dengan ekspresi yang sama. Akhirnya kita harus adakan pesta rakyat besar-besaran. Kita harus merayakan kehamilan ini. Malik begitu bersemangat. Benar kan, Dek? Mujarab, bisik Yu Parmo kepadaku. Aku hanya mengangguk seraya mengulum senyum kepuasan. Keesokan harinya, pesta rakyat benar-benar digelar dengan sangat meriah. Dan pesta itu dikhususkan untukku yang telah berhasil mengandung setelah puluhan tahun dinyatakan mandul. Sakit, lirihku. Kedua tanganku mengelus perut buncitku yang saat itu telah berusia 9 bulan. Sabar, Dek, ucap Yu Parmo yang membantuku saat itu. Di bilik sebelah suara teriakan Laras juga terdengar. Ia juga mengalami kontraksi dan hendak melahirkan. Malik memanggil 2 dukun ke rumah untuk membantu proses lahiran kami. Setelah cukup lama berjuang, akhirnya suara tangisan bayi terdengar. Aku mengulas senyum lega. Apa kelaminnya yuk? Tanya Malik dan ayahnya saat itu hampir bersamaan. Wedok juragan, Den, anakmu wedok, jawab Yu Parmo mengulas senyum. Tetapi jawaban Yu Parmo seketika membuat guratan kekecewaan di kedua wajah laki-laki itu terlihat jelas. Bahkan mereka sempat membuang nafas kasar seolah kecewa. Ya sudah yuk, tolong uruslah anak perempuan ini. Aku mau lihat bayi Laras. Semoga yang lahir nanti laki-laki, celetuk Malik. Seketika membuat hatiku remuk. Kedua laki-laki itu segera berlari dari tempatku bersalin. Waktu berselang, tangisan bayi terdengar dari bilik sebelah, tempat Laras bersalin. Akhirnya penerusku lahir, seru renyah Malik terdengar. Aku bertukar pandang kekesalan dengan Yu Parmo. Itu berarti Laras melahirkan anak laki-laki. Waktu bergulir, aku mengurus seorang diri, anak perempuanku yang kuberi nama Ningrum. Sedangkan Malik dan seluruh keluarganya begitu antusias turut serta menyayangi dan memanjakan anak laki-laki Laras yang diberi nama Bagus. Aku merasa cemburu tentu saja, meski aku sendiri tahu jika di rumah ini anak perempuan dianggap tak berguna. Itu sebabnya Malik lebih didahulukan dalam segala hal dibandingkan Moana. Aku ingin memiliki anak laki-laki dari Rahayu, ucap Malik pada suatu malam. Padahal Ningrum masih sangat kecil saat itu. Tapi aku menurut saja. Ku berikan apa yang diinginkan Malik malam itu. Aku berharap kerja keras kami malam itu akan membuahkan hasil. Aku berharap aku segera kembali mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Saat Ningrum berusia 2 bulan, aku kembali dinyatakan hamil. Kami sangat senang. Kami juga berharap bayi dalam kandunganku ini akan terlahir berjenis lelaki-laki, agar aku bisa kembali merebut hati Malik. 9 bulan berikutnya,
Saat usia Ningrum berjalan 1 tahun, aku kembali melahirkan. Sayangnya, anak keduaku juga perempuan. Karena itu, Malik dan keluarganya merasa kecewa. Tapi aku tetap menyayangi kedua anakku yang kuberi nama Ningrum dan Utami. Atau anak keduaku, biasa kupanggil Tami. Kami tidak mendapatkan kasih sayang dari mereka. Hanya karena anak-anakku perempuan, rasa cemburuku kepada Laras yang memiliki anak laki-laki membuat aku bertekad kembali ke Gua Ringin Kembar guna meminta pertolongan Nyai agar membuatku memiliki keturunan laki-laki dari Malik. Kamu lupa, Rahayu, bahkan kamu belum memberiku satupun tumbal, tapi kamu sudah meminta banyak kemauan, sergah Nyai saat itu. Maaf, Nyai, tapi anak saya masih kecil-kecil. Bukankah harus menunggu usia anak-anakku 17 tahun untuk memberimu tumbal berikutnya? Ucapanku membuat Nyai terkekeh. Aku butuh anak laki-laki. Berikan aku anak laki-laki, maka akan kuisi rahimmu dengan janin laki-laki, seperti yang kamu mau. Tapi ingat, Rahayu, anak laki-laki yang menjadi tumbalmu haruslah yang sedarah denganmu. Tapi saya tidak punya saudara dan kerabat Nyai. Sanggahku, aku tidak peduli. Cari anak laki-laki untukku, atau aku akan mengambil paksa salah satu anak perempuanmu untukku. Jadikan pengabdiku sedari dini. Ancam Nyai, seraya terkikik geli. Jangan, Nyai, akan ku cari apa yang Nyai mau, tapi tolong jangan sentuh anakku, pintaku. Baiklah. Dan lagi, ingat, kamu harus mencari darah kotor untuk sesaji malam ini. Sudah saatnya kamu memberi tumbal perawan. Aku kembali terhenyak. Nafasku serasa sesak. Baik, gagapku. Rahayu. Aku kembali menoleh saat baru akan berniat pergi. Malam ini, aku akan bermalam di rumahmu. Liri Widuri seraya menyeringai licik. Aku hanya membulatkan mata. Saat berada di rumahmu, aku akan menjadi dirimu. Pastikan kamu tidak berada di rumah malam ini. Akan kugantikan semua tugasmu di rumah itu, termasuk mengasuh kedua bayimu. Dan apa, Nyai? Memuaskan hasrat suamimu yang tampan itu. Kekehnya. Aku geram dibuatnya. Kedua tanganku mengepal. Nafasku tak beraturan. Tapi aku tak mampu berbuat apapun untuk melampiaskan kekesalanku. Jadikan kesempatan itu untuk mencari tumbal. Akan kubuat suamimu mabuk kepayang hingga dia tak sadar jika kamu tak ada di rumah itu. Malam yang akan aku habiskan bersama suamimu juga akan membuat suamimu kembali tunduk dan tergila-gila kepadamu, karena aku akan menjelma dirimu saat aku tidur bersama suamimu. Apapun yang Widuri katakan, aku merasa kesal. Jujur, aku masih begitu mencintai Malik, meski sikap Malik kadang tidak adil kepadaku. Terserah saja, Nyai, singkatku, lalu kembali berbalik arah. Dan Rahayu, aku menghela nafas saat wanita setan itu kembali menganggil. Ingat, jika nanti kamu melahirkan anak laki-laki, kamu harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan perisainya, atau kami akan mengambil bayimu di malam Selasa atau Jumat Kliwon. Ia kembali berpesan. Saat aku menoleh wajahnya, aku menghela nafas panjang karena dadaku serasa sesak. Akan aku usahakan, Nyai. Lirihku kemudian. Saya sudah bisa pergi? Tanyaku. Widuri hanya tersenyum. Pulanglah ke tempat Parmo. Setelah ini, aku akan langsung ke rumahmu. Aku sudah tidak sabar menemui suamimu yang tampan itu. Suara Widuri terdengar centil. Aku tak peduli. Aku segera berlalu sebelum aku semakin kesal karena terbakar api cemburu. Sore itu aku pulang ke rumah Yuparmo. Aku menceritakan semua kegundahanku, termasuk tumpal anak laki-laki dan darah kotor yang harus kudapat saat itu juga. Culik saja bayi atau anak laki-laki manapun, Parmo memberi saran. Tapi, kata Nyai, bayi atau anak laki-laki itu haruslah sedarah denganku. Elahku. Tidak perlu. Nanti jika sudah dapat anak atau bayinya, tinggal diambil saja darahnya dan satukan dengan darahmu, seperti saat kamu menjalankan ritual di gua waktu itu. Apa dengan begitu bisa? Tanyaku memastikan. Parmo mengangguk pelan.
Urusan darah kotornya, nanti biar ku bantu mencari. Tapi kamu juga harus berusaha mencari. Karena sesaji darah kotor harus rutin diberikan agar anakmu tidak diambil oleh mereka, ucap Parmo. Aku hanya manggut-manggut meski hatiku bergidik ngeri saat membayangkan. Malam harinya, aku dan Mbah Parmo beraksi. Kami berpencar untuk mencari tumbal di area perkampungan. Saat melintasi rumah Malik, tiba-tiba aku merasa rindu dengan anak-anakku. Aku melangkah mengendap-endap berniat untuk masuk. Tapi langkahku terhenti saat aku berada tepat di depan jendela kamarku. Tempat biasa aku menghabiskan malam bersama Malik. Melalui celah jendela, aku mengintip untuk mencari tahu suara apa yang terdengar dari dalam sana. Mataku membulat sempurna saat melihat Mas Malik tengah bertukar keringat dengan sosok perempuan yang wajah dan seluruh gestur tubuh, bahkan suaranya begitu mirip denganku. Aku meremas dadaku dengan 5 jemariku. Darahku memanas. Rasa cemburu melihat Malik begitu menikmati tubuh wanita lain di depan mataku membuat emosiku membuncah. Sedang apa di situ? Bisik Parmo mengagetkanku. Aku menoleh dengan mataku yang basah. Sudah, jangan ikut campur urusan mereka. Kita fokus saja mencari tumbal, ajak Parmo masih dengan nada berbisik. Ini ku dapatkan benda kotornya. Kita tinggal cari anak laki-laki, ucapnya. Kemudian kami kembali mencari. Ada suara bayi nangis. Dari mana kira-kira ya, Dik? Tanya Yuparmo ketika kami berdiri di antara rumah warga. Aku semakin mempertajam pendengaran. Begitu juga Yuparmo. Kalau tidak salah, kayaknya di rumah yang lampunya masih menyala itu, Yu, ucapku, seraya menunjuk rumah kecil yang kumaksud. Lampu di dalam rumah tersebut masih menyala. Itu berarti penghuninya masih terjaga. Aku dan Yuparmo mulai melangkah mengendap, mendekati rumah tersebut untuk memastikan, dan benar saja, seorang wanita yang mungkin ibu dari bayi yang menangis tengah menimang-nimang bayinya yang masih saja rewel. Tidur, Le, ini sudah malam. Besok ibu bangunkan ya, ucap wanita muda itu tanpa gusar. Kami masih memperhatikan wanita dan bayinya itu. Dari celah dinding papan rumahnya, tempat kami masih mengintip. Cukup lama kami menunggu, hingga kami merasa punya kesempatan saat bayi itu mulai diam dan terlelap. Ibu si bayi membaringkan bayinya di atas kasur. Lalu wanita tersebut berbaring tepat di sisi bayi. Ini kesempatanmu, Dek. Mumpung ibu dan bayinya sudah tidur, kamu masuk, culik bayi itu, biar aku menjaga dari sini. Takut ada warga yang datang, ucap Yuparmo. Aku mengangguk, meski ada perasaan ragu di dalam hati. Ayo cepat, bisik Yuparmo. Kemudian, aku pun membulatkan tekad. Dengan bantuan Tumang yang tiba-tiba muncul, aku dapat membuka pintu rumah bayi yang terkunci. Tumang melata di belakangku. Aku merasa risih sebenarnya dengan keberadaan siluman ular itu. Tapi aku abaikan dan kembali fokus pada bayi yang hendak kuculik untuk dijadikan tumbal. Aku melangkah perlahan menuju bilik tempat bayi dan ibunya terlelap. Ku tengok sekeliling di dalam rumah itu, terasa sunyi. Mungkin di rumah tersebut hanya ditinggali bayi dan ibunya saja. Aku telah masuk di bilik yang kutuju. Aku berdiri mematung menatap bayi dan ibunya yang telah terlelap. Wajah ibunya tampak kelelahan. Ada perasaan tak tega di dalam hatiku. Ayo cepat, sebentar lagi tengah malam. Kami butuh bayi itu. Ritual harus segera dimulai sebelum tengah malam tiba, desis Tumang yang saat itu telah berada di sisiku. Aku meneguk ludah lalu kembali melangkah semakin dekat. Perlahan kuangkat bayi mungil itu, bayi yang masih tampak merah. Mungkin usianya baru berkisar 3 hari dari semenjak dia dilahirkan. Hatiku merasa terenyuh menatap bayi dalam gendonganku saat itu. Bayi itu menangis, membuatku semakin panik. Siapa kamu? Ibu bayi seketika berteriak saat terbangun dan melihat bayinya sudah ada bersamaku. Culik ya, tolong, ada penculik bayi. Wanita itu berteriak. Aku masih terpaku tak tahu harus berbuat apa. Menculik bayi merupakan pengalaman pertama bagiku pada saat itu. Wanita itu semakin histeris dan berteriak semakin menjadi.
Tumang menyambar wanita itu dengan ekor besarnya, hingga wanita tersebut terpental menghantam meja. Aku syok melihat kejadian itu. Cukup, cukup, pekiku. Aku merasa tidak tega melihat penderitaan wanita itu. Tumang masih menyiksanya hingga mulutnya memuntahkan darah. Aku menangis jadi-jadinya. Tak tega melihat wanita itu kejang-kejang karena meregang nyawa. Ayo, kita harus pergi sekarang juga. Di luar banyak warga menuju ke sini, lirih Yuparmo yang tiba-tiba datang menghampiri. Tumang kembali mendekat pada kami dan merayap melingkar di sekeliling kami berdiri. Suara riuh di rumah terdengar, warga sudah semakin dekat. Cepat Tumang, titah Yuparmo panik. Tumang makin mempercepat putaran tubuhnya melingkari sekeliling kami. Suara pintu dibuka kasar. Tumang masih melingkar hingga memunculkan angin seperti tornado yang membawa tubuh kami melayang di udara. Tak berselang lama, kami telah berada di tempat yang lain. Mataku terbelalak saat menyadari kami telah berada di rumah Yuparmo. Bayi yang kuculik masih menangis dalam gendonganku. Tumang melayang di udara, lalu sosoknya menghilang begitu saja. Hampir saja, ucap Yuparmo, menghapus peluhnya di kening. Kenapa tadi kamu malah menangis? Bukannya melarikan diri. Untung ada Tumang. Hampir saja kita dikeroyok warga. Gerutu Yuparmo. Aku tak tega dengan wanita itu, Yu. Bagaimana keadaannya sekarang ya? Mungkinkah dia selamat? Tanyaku cemas. Ya, semoga sih tidak. Kalau dia selamat bahaya kamu, Dik. Kan dia sudah melihat wajahmu. Kamu juga, mulai sekarang harus lebih tega. Gak boleh kayak tadi. Kalau kamu masih begini, anakmu yang akan diambil mereka. Karena kamu gak akan tega ngambil tumbal. Tekan Yuparmo. Tangannya mengambil bayi di gendonganku. Mana jarumnya? Ucapnya lagi seraya menengadah tangan ke arahku. Aku memberikan jarumku dengan ragu-ragu. Mataku membulat saat Yuparmo menusuk telunjuk bayi itu menggunakan jarum benangku. Hingga bayi itu menangis begitu kencang. Aku membekap mulutku. Air mataku jatuh karena tak tega. Tuh kan, nangis lagi. Celetuk Yuparmo kesal. Dia mulai mengeluarkan darah bayi itu dan menampungnya di wadah kecil. Kini tinggal aku yang harus menusuk telunjukku dan menampung darahku pada wadah yang sama yang telah berisi darah bayi itu sebelumnya. Tepat pukul 12 malam, kami melakukan ritual. Botol kecil yang berisikan darahku dan darah bayi itu kami taruh di antara sesaji yang telah kami persiapkan. Asap dupa yang memanjang meliuk-liuk terkena tiupan angin. Aku dan Yuparmo merapalkan mantra, memanggil seluruh lelembut yang menjadi sekutu kami, termasuk Nyai Widuri dan 21 makhluk yang namanya tak boleh disebut. Satu persatu dari mereka mulai berdatangan. Mereka menghirup asap dupa dan sesaji, lalu yang paling terakhir menghirup darah di dalam botol kecil. Suara kikikan dan tawarnya kian terdengar. Wajah mereka terlihat begitu girang melihat bayi yang tengah terlelap di atas sofa. Setelah ritual usai, aku mempersilahkan mereka membawa bayi itu. Ya, tentu saja aku masih harus dituntun Yuparmo dalam menjalani ritual, karena itu baru pertama kali. Mereka begitu girang, bahkan bersorak kemenangan. Mereka mendekat, bayi itu mulai menangis. Tubuh mungilnya kejang-kejang. Aku bahkan tidak tega saat darah kental tumpah dari mulut dan hidungnya. Salah satu makhluk terbang menembus langit-langit rumah, membawa serta ruh bayi dalam gendongannya. Lalu makhluk yang lain mengikuti mereka, juga berterbangan menembus langit-langit rumah Yuparmo. Nyai Widuri tidak hadir meski ku panggil. Mungkin dia lebih asik bercengkrama mesra dengan suamiku di kamar kami. Aku gegas berlari menuju jasad bayi yang baru kutumpalkan. Noda darah membanjiri tubuhnya, bahkan darahnya masih mengalir dari mulut dan hidungnya. Ku peluk bayi yang telah tak bernyawa itu dengan perasaan sesal. Jangan menangis, ini baru permulaan. Ingat, tumbal yang harus kamu bayar masih banyak. Jadi kamu harus lebih tega, gak boleh lemah hatinya. Atau anakmu nanti yang akan mereka ambil. Laki-laki, Yuparmo mengingatkan. Ayo kita kuburkan bayi ini, ajakku dengan nada sendu.
Untuk apa? Itu cuma kedepok pisang. Jasad yang asli kan sudah dibawa sama mereka. Cobalah kamu pejamkan matamu, baca mantra, lalu buka matamu kembali, dan lihatlah. Aku menuruti apa yang dikatakan Yoparmo. Dan benar saja, aku terkejut bukan kepalang. Bahkan bokongku sampai terhenyak di lantai saat mataku mendapati bayi dalam gendonganku telah menjelma potongan kedepok pisang. Yoparmo terkekeh. Tunggu saja 3 hari. Dalam 3 hari, wujudnya sudah benar-benar berubah. Nanti kita buang kedepok itu di sungai. Kekeh Yoparmo seraya melenggang masuk ke dapur. 3 tahun kemudian, aku kembali melahirkan anak yang telah kukandung selama 9 bulan. Akhirnya, anakku laki-laki. Dia yang akan menjadi penerusku. Sorak Malik saat menyaksikan sendiri bayi laki-lakinya telah lahir dari dalam rahimku. Aku turut senang meski aku kurang setuju dengan harapannya. Menjadi penerusnya, katanya. Sebagai apa? Lintah darat yang gemar menindas orang? Atau sebagai tuan tanah yang suka menyita tanah warga dan menjarah hasil panennya? Aku memang bahagia bisa melahirkan anak laki-laki darinya, tapi bukan untuk menjadi penerus bisnis haramnya. Aku hanya ingin memiliki anak laki-laki darinya, agar kami kembali disayangi. Dan dengan begitu, jalanku untuk membalas dendam akan semakin mudah. Mempertahankan hidup anak-anakku tidaklah mudah. Aku harus menyediakan perisai dan tumbal, agar ketika anakku tetap hidup bersamaku. Suatu hari, sehari sebelum malam 1 suruh, aku butuh cantil Rahayu. Dan Tumang juga butuh tumbal nyawa. Kamu harus carikan 1 tumbal pada kami, agar kami bisa dapatkan apa yang kami mau. Ucap Sani saat itu. Aku terhenyak. Baiklah, singkatku, meski aku merasa bingung harus mencari tumbal di mana dan siapa yang harus kutumbalkan. Untuk menumbalkan jarak jauh, setidaknya aku harus memiliki darahnya. Tapi, mengambil darah manusia tidak semudah mengambil darah ayam. Aku membuang nafas kasar saat aku tengah memasak. Kulihat Bagus tengah bermain bersama Tami dan Ningrum. Aku sempat berpikir untuk menumbalkan anak maduku yang kini telah berumur 5 tahun itu. Aku juga sempat mencari cara untuk mengambil darah anak laki-laki itu tanpa dicurigai oleh siapapun. Masak apa yuk? Pertanyaan Darso membuyarkan lamunanku. Sop daging, Pak. Kalian kan paling suka masakan ini. Jawabku seraya mengulas senyum. Aku mengamati raut wajah laki-laki perewokan itu. Ia begitu ganjen menatapku, hingga aku berpikir untuk melakukan sesuatu kepadanya. Kamu kok tak lihat-lihat, makin hari makin ayu. Godanya sengaja berbisik di salah satu telingaku. Ah, masa sih, Pak? Jawabku dengan nada menggoda. Aku ingin apa, Pak? Potongku. Aku ingin memanjakanmu, tapi takut Malik marah. Bisiknya lagi. Aku menarik sebelah bibirku. Boleh, aku suka dimanjakan. Aku juga kesal. Sudah beberapa malam ini Mas Malik mengabaikanku. Padahal kan sebagai seorang istri, aku sangat ingin dimanja. Keluhku. Ku keluarkan air mata buayaku untuk menjeratnya. Benar itu Rayu. Kamu mau sama Papa? Shh, jangan kencang-kencang. Nanti yang lain dengar. Bisikku. Kapan kita? Malam ini juga boleh, Pak. Sepertinya Mas Malik hari ini gak pulang. Dia kan sedang sibuk mengurus tanah Pak Ruslan yang tak kunjung diberikan kepada kita. Mungkin malam ini Mas Malik akan mendatangi rumah Pak Ruslan lagi. Aku kembali mengeluh. Wajahku berlagak sedih. Ruslan itu memang keras kepala. Mungkin kalau lehernya ditebas pakai celurit, baru dia mau takluk pada kita. Geram Darso. Tapi untung apa? Kalau Malik malam ini gak pulang, kita bisa bermanja-manja. Rayunya, aku merasa muak melihat tingkah si brewok berperut buncit itu. Rasanya ingin ku hunuskan langsung pisau di tanganku yang tengah kupakai mengiris wortel. Malam harinya, si brewok benar-benar masuk ke dalam kamarku. Aku sempat terkejut, tapi kemudian aku berusaha tenang
agar bandot itu tak curiga. Sudah siap sayang? Tanyanya kepadaku saat aku masih menyusui Umar, bungsuku yang sebentar lagi berusia 1,5 tahun. Sebentar Pak, aku susui cucumu dulu, jawabku, seraya menutup dadaku karena merasa risih dengan tatapan mesumnya. Gantian kakek dong Ju, keluhnya pada cucunya yang masih mengisap ASI. Dadaku bergemuruh, ingin rasanya ku tendang wajahnya yang terlihat memuakan. Tapi aku berusaha sabar. Umar telah terlelap. Dengan terpaksa kubaringkan bungsuku di atas kasur. Dengan sangat malas aku menuruti saat bandot tua itu memintaku untuk merebah di atas kasur. Instingku dapat merasakan jika Mas Malik sedang berjalan menuju kamar. Kubiarkan bandot itu menanggalkan pakaiannya. Saat aku merasa posisi Mas Malik semakin dekat, baru kulancarkan aksi. Lepas, pergi, jangan sakiti aku. Loh, kenapa yuk? Kamu kenapa? Lirih Darso, panik saat aku tiba-tiba berteriak. Aku dapat merasakan Mas Malik mulai berlari saat mendengar teriakanku. Pergi, tolong, tolong. Teriakanku membuat Darso panik. Tak berselang lama, sebuah hantaman mendarat di pipi brewoknya, lalu disusul tendangan dan pukulan. Malik, ini tidak seperti yang kamu lihat. Darso ingin membela diri, tapi Malik sepertinya tak percaya. Apa? Kamu dirayu? Istriku telah merayumu. Begitu kan yang ingin kamu katakan? Bentak Malik. Aku memperdalam sandiwaraku dengan menangis. Dengan kekuatan yang kupunya, aku menarik beberapa bagian bajuku hingga sobek tanpa mereka ketahui. Karena ayah dan anak itu tengah sibuk berkelahi. Ada apa ini? Cukup, cukup. Ruli memekik. Ratu drama itu telah muncul bersama Laras dan Moana. Mereka menghentikan perkelahian. Sayang sekali, padahal Darso sebentar lagi mati. Tapi dia hanya babak belur saja, karena 3 ratu drama itu keburu datang. Tapi baguslah, karena Darso tidak mati. Malam ini aku bisa menjalani ritual untuk menumbalkannya. 3 ratu drama itu menyalahkanku, menganggapku sebagai wanita perayu. Tapi untungnya Malik tidak terima melihat istri kesayangannya ini disudutkan. Malik mati-matian membela aku. Aku merasa beruntung saat itu. Setidaknya Malik percaya dengan air mata buayaku. 3 ratu drama itu telah keluar dari kamarku, membawa serta bandot tua yang telah babak belur. Malik meminta maaf kepadaku atas kesalahan ayahnya. Aku hanya mampu mengangguk lemas dengan tampang sedih agar suamiku percaya. Aku mandi dulu ya, ucapnya. Aku mengangguk saat Malik mandi. Saat itulah kugunakan kesempatan untuk mengelap darah Darso yang berjajar di lantai kamar kami. Aku tersenyum licik. Waktu berselang, Widuri muncul dengan sosok diriku. Ada perasaan kesal saat membayangkan Widuri akan menemani suamiku malam ini. Tapi di sisi lain, aku juga merasa terbantu karena aku tidak akan dicurigai saat melakukan ritual. Karena ada Widuri yang menggantikanku. Cepatlah, sebelum Sani dan Tumang marah, ujar wanita setan itu. Aku hanya mengangguk lesu, kemudian beranjak membawa serta kain yang telah kugunakan mengelap darah Darso di atas lantai. Aku berjalan keluar. Saat sampai di jendela kamarku, aku sempatkan untuk mengintip dari celah yang sedikit terbuka. Hatiku bergemuruh saat melihat Widuri memperlakukan Mas Malik selayaknya suaminya. Mas Malik bahkan tidak menolak saat Widuri melakukan lebih jauh, selayaknya suami istri. Tanganku mengepal, dadaku naik turun karena kesal. Cepat Rayu, sebelum waktumu habis. Suara bisikan Widuri terdengar melingking di salah satu telingaku. Ku tatap wanita itu dari celah tempatku mengintip dengan penuh amarah. Widuri melempar senyum licik kepadaku. Wanita itu seolah tengah mengejekku. Ini darahnya yuk, ucapku saat tiba di rumah Yuparmo. Ya, selama ini aku selalu melakukan ritual di rumah Yuparmo. Karena tidak mungkin aku melakukan ritual di rumah sendiri. Bisa ketahuan sama mereka nanti jika aku telah memilih jalan sesat demi membalas sakit hati pada mereka semua. Darah siapa? Tanya Yuparmo seraya menerima kain bernoda darah itu. Darso, jawabku singkat. Parmo hanya mengulum senyum. Ritual dimulai. Sani dan Tumang
turut hadir pada ritual kami. Seperti biasa, ada banyak sesaji dan asap dupa. Tapi yang paling penting dalam ritual ini adalah darah tumbal. Kedua makhluk itu menghirup sesaji dan asap dupa, lalu kain yang bernoda darah. Kami mengucap mantra setelah kupersilahkan mereka mengambil darso. Mereka pun begitu girang dan mulai berterbangan menembus langit-langit rumah. Sudut pandang autor. Di sisi lain, Darso membuka mata dengan cepat. Pada awalnya, ia tengah terlelap. Bekiknya membuat Ruli yang terlelap di sisinya seketika terbangun. Ada apa, Pak? Tanya Ruli panik, menggoyang tubuh suaminya yang seperti orang ketindihan. Ular, setan, bekik Darso tanpa mengerjapkan mata. Bahkan tubuhnya masih terbaring dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit. Pak, kenapa, Pak? Bekik Ruli saat suaminya tiba-tiba kejang-kejang dan mengeluarkan darah berwarna merah pekat dari lubang hidung dan mulutnya. Malik, Widuri yang menjelma Rahayu, Laras, Moana, dan semua centeng serta pelayan yang tinggal di rumah itu seketika menghampiri kamar setelah mendengar jeritan Ruli. Darso kembali memekik, membuat orang semakin panik, kecuali Widuri yang saat itu bersembunyi dalam wujud Rahayu. Bapak, tangis mereka pecah saat darah juga keluar dari dalam kedua lubang mata Darso. Bukan hanya itu, bahkan kedua bola matanya hingga menjulur keluar dari lubangnya. Darso pun meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Widuri tersenyum, matanya tertuju pada sosok Tumang dan Sani yang duduk di sudut kamar. Mereka tengah menikmati candil dan jantung, makanan favorit mereka. Setelah kematian Darso, korban tumbal sering berjatuhan. Entah itu anak-anak gadis yang tiba-tiba terenggut kesuciannya, lalu berakhir dengan janin dalam rahimnya yang harus digugurkan, atau orang-orang dengan beragam usia dan kelamin yang meninggal setiap malam satu suruh dengan kondisi bola mata keluar dan muntah darah. Kadang juga anak laki-laki yang tiba-tiba meninggal tiap malam Selasa atau Jumat Kliwon. Sejak saat itu, desa tempat Rahayu tinggal menjadi tempat yang begitu seram dan terkenal angker. Bahkan orang-orang di desa itu didera ketakutan, hingga mereka memutuskan untuk pindah ke desa yang lebih aman. Tapi Rahayu bukan wanita bodoh. Selain di desa tempatnya tinggal, ia juga mencari korban tumbal dari desa lain, agar tumbalnya tidak pernah kosong, dan anak-anaknya tetap bertahan hidup. Rahayu juga bekerja sama dengan seorang pedagang kembang dan boreh yang menjajakan barang dagangannya di pasar, yaitu Yukinem. Berkat bantuan dari Yukinem yang ditugaskan mencari darah kotor, Rahayu tak lagi kekurangan darah kotor, dan otomatis dia juga tak pernah kehabisan tumbal perawan untuk menyenangkan makhluk yang namanya tak boleh disebut itu. Suatu hari Umar kehabisan perisai. Tepat sebelum malam Jumat Kliwon, Widuri mengingatkan bahwa mereka butuh tumbal. Jika tidak ingin mereka membawa Umar, Rahayu harus menyediakan tumbal, janin, atau anak laki-laki sebagai gantinya. Rahayu begitu panik karena mencari tumbal bukanlah hal yang mudah. Terlebih ia tak punya cadangan janin atau anak laki-laki yang menjadi perisai Umar. Anak bungsunya, "Bu, Dek Umar mana? Aku mau main, tapi kok Ningrum, Tami, dan Umar tidak ada," tanya Bagus, anak dari Laras saat itu. Seperti pada ketika anaknya, Rahayu juga menyayangi Bagus karena ia berpikir Bagus tidak tahu apapun tentang kejahatan orang tuanya. Oleh karena itu, Rahayu masih membiarkan Bagus hidup sampai ia menginjak usia 9 tahun. Tapi untuk saat ini, Rahayu merasa dirinya terdesak. Ia mulai berpikir untuk menjadikan Bagus perisai agar Umar anaknya tetap selamat. "Oh, mungkin Umar dan mbaknya sedang main di taman, Li. Kamu bisa menyusul ke sana. Siapa tahu ketemu," jawab Rahayu saat itu. Di rumah yang mereka tinggali memang memiliki taman di belakang rumahnya. Taman bunga yang dilengkapi kolam ikan koi, jembatan di atas kolam, serta saung kecil di tepi kolam yang tampak asri dan indah, membuat anak-anak Malik gemar sekali main di taman tersebut. "Baik, Bu," jawab Bagus girang
Lalu anak laki-laki berumur 9 tahun itu berlari keluar menuju taman. Siang harinya, Rahayu masuk ke dapur. Dilihatnya Laras tengah merawat tanaman kesayangannya di taman, tempat anak-anak tengah bermain. Melihat gunting kebun yang tajam dan runcing di tangan Laras, Rahayu tiba-tiba memiliki ide jahat. Ia menarik sebelah bibirnya. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.